Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Erlin Tanjaya, SIK, selaku Kapolres Musi Banyuasin. Dengan telah ditetapkannya Polres Musi Banyuasin untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, saat ini Polres Musi Banyuasin mulai berbenah diri, melakukan perubahan mindset dan kultur set dengan mengubah cara pandang, cara berpikir, cara kerja, sikap dan perilaku, sehingga terwujud budaya integritas, budaya kerja berorientasi hasil, budaya kerja, sinergi dan budaya melayani. Bersama ini kami tampilkan komponen-komponen proses pembangunan zona integritas menuju WBK di Polres Musi Banyuasin. Polres Musi Banyuasin berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki luas wilayah 14.265,96 km persegi yang terbagi menjadi 15 kecamatan dan 240 desa dan kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki batas wilayah sebelah utara Provinsi Jambi, sebelah selatan Kabupaten Pali, sebelah barat Kabupaten Musirawas, sebelah timur Kabupaten Banyuasin. Jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin sampai saat ini sebanyak 607.681 jiwa. Polres Musi Banyuasin membawahi 13 polsek dan 28 pos polisi dengan jumlah personil Polri 670 personil, PNS 20 personil. Pembangunan zona integritas Polres Musi Banyuasin memiliki moto top, tanggap, objektif, promoter. Para PJU, seluruh personel Polres Muba, perlu dan penting saya tegaskan bahwa komitmen saya dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi tetap konsisten melanjutkan upaya Kapolres terdahulu. Bahkan saya minta untuk lebih ditingkatkan dalam mencapai sasaran, esensi dan indikator 6 komponen pada area perubahan, yaitu yang pertama, manajemen perubahan, yang kedua adalah penataan tata laksana, kemudian yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM, yang keempat, penguatan akuntabilitas, kelima, penguatan pengawasan, dan yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona integritas adalah implementasi reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi. Polres Musi Banyuasin berkomitmen dalam pembangunan zona integritas dengan 6 pengungkit, antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai indikator keberhasilannya. Komitmen Polres Muba dalam pembangunan zona integritas dimulai sejak kepemimpinan 2 Kapolres terdahulu pada tahun 2019 dari AKBP Andes Purwanti, dilanjutkan Kapolres berikutnya AKBP Yudi Surya Markus Pinem, dan sekarang tugas saya dalam meneruskan harapan seluruh personel Polres Muba dalam meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Cita-cita seluruh personil Polres Muba ini menjadikan satu nafas dan tekad bersama untuk melanjutkannya dengan mencanamkan kegiatan sosialisasi roadshow ke seluruh jajaran polsek serta masyarakat melalui media cetak elektronik. Internalisasi kegiatan dalam manajemen perubahan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja melayani dengan membentuk unit kerja, selanjutnya menyusun rencana aksi dan rencana kerja zona integritas serta monitoring evaluasi pembangunan zona integritas. Sebagai perwujudan perubahan pola pikir, saya selaku Kapolres Muba menjadikan diri saya untuk menjadi role model dengan memberikan keteladanan dan melaksanakan aksi nyata dimulai dari kedisiplinan apel pagi,
penggerak dalam kegiatan keagamaan, pemberian reward dan punishment secara langsung, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, membuat yel-yel zona integritas Polres Muba sebagai motivasi seluruh personil Polres Muba. Dalam komponen pengungkit kedua, penataan tata laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Dengan sasaran peningkatan penggunaan teknologi informasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah di unit kerja, serta peningkatan kinerja di unit kerja, Polres Muba menetapkan aksi berupa penyusunan prosedur operasional tetap atau SOP, kegiatan utama berdasarkan Juklat dan Juknis, selanjutnya menerapkan SOP serta melakukan pengendalian SOP berupa ANEP pelaksanaan SOP dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian menerapkan e-office di Polres Muba meliputi yang pertama, sistem pengukuran kinerja unit antara lain SMK online, HBK online, ITK online, e-mental, dan CCTV online. Kemudian operasional manajemen SDM antara lain SIPP online dan LKIP. Berikutnya pelayanan kepada publik antara lain website Polres Muba, muba.sumsel.polri.go.id, akun Instagram, Facebook, dan Twitter. Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, Polres Muba memaksimalkan comment center serta peningkatan manajemen media. Komponen pengungkit ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia pada Polres Muba dengan 6 rencana aksi sebagai berikut. Yang pertama, Ren aksi pertama merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan menerapkan analisis beban kerja serta penempatan SDM Polri berbasis kompetensi. Ren aksi kedua untuk pola mutasi internal dengan menerapkan sistem keterbukaan melalui Dewan Pertimbangan Karir dengan mempertimbangkan kompetensi serta reward dan punishment. Ren aksi ketiga dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi guna meningkatkan kapabilitas SDM dilaksanakan program pelatihan fungsi reskrim, lalu lintas, dalmas, dan identifikasi. Ren aksi keempat adalah penetapan kinerja individu dengan melakukan kontrak kerja antara bawahan dengan pimpinan terkait pelaksanaan kerja pada 6 bulan ke depan di awal semester. Ren aksi kelima adalah penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah pers yang melakukan pelanggaran sebelum saya menjabat sebanyak 48 kasus pelanggaran. Dengan penerapan program Itikaf, MAM PDK Jero, alhamdulillah dapat kami tekan sehingga jumlah pelanggaran hingga saat ini sebanyak 7 kasus pelanggaran. Ren aksi ke-6 untuk penerapan sistem informasi kepegawaian dengan mengimplementasikan aplikasi sistem informasi personil Polri dari Mabes Polri secara terpusat. Komponen keempat, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan Polres Muba. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah pertama, meningkatnya kinerja Polres Muba, dan kedua, meningkatnya akuntabilitas Polres Muba. Untuk mencapai sasaran dan akuntabilitas kinerja, saya selaku pimpinan Polres Musi Banyuasin terlibat langsung dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Menjalankan siklus manajemen perencanaan, mulai dari memimpin pelaksanaan musrembang, penyusunan renstra, penyusunan renja, penyusunan rencana kegiatan satker, penyusunan indikator kinerja utama atau IKU, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP. 2. Memimpin langsung penyusunan penetapan kinerja satker Polres sampai ke tingkat sub-satker. 3. Secara langsung memantau pencapaian kinerja secara berkala berupa monep bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, kami melakukan pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja
Untuk mengukur pencapaiannya, kami telah memiliki beberapa dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Renstra tahun 2015-2020 dan tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta arah bijak jangka menengah Polres Muba. 2. Rencana kerja tahun 2020 memuat sasaran strategis dan arah bijak tahun 2020 Polres Muba. 3. Indikator kinerja utama (IKU) tahun 2020 memuat 9 sasaran strategis dan 23 indikator kinerja penunjang IKP. 4. Perjanjian kinerja Kapolres Muba dengan Kapolda Sumsel, Kapolres Muba dengan seluruh subsatker di lingkungan Polres Muba. 5. Laporan kinerja instansi pemerintah LKIP yang memuat capaian kinerja serta akuntabilitas kinerja. Kami juga telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutkan personil dalam kegiatan program latihan atau prolat, bimbingan teknis atau bintek, workshop, rakernis di SPN Polda, Mabes Polri, KPPN, dan Kanwil Perbendaharaan Sumsel. Polres Muba telah melaksanakan sistem informasi kinerja melalui aplikasi analisa beban kerja atau disingkat SIABK, yang di dalamnya memiliki ukuran kinerja sampai ke individu personal Polres Muba. Berdasarkan penilaian kinerja dan akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, dalam hal ini Itwasda Polda Sumsel pada tahun 2019, nilai kinerja Polres Muba 9,28 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 12,28. Sedangkan untuk akuntabilitas kinerja tahun 2019 71,16 termasuk kategori B dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 77,48 kategori A. Dalam penguatan pengawasan pada komponen pengungkit kelima untuk pengendalian gratifikasi dalam pelayanan publik, Polres Muba membentuk tim Saber Pungli yang langsung bertanggung jawab kepada Kapolres Muba. Selain itu, disediakan ruangan khusus pengaduan bagi masyarakat secara langsung dan sarana pengaduan secara online di website atau media sosial serta call center 110 Polres Muba. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kapolres Muba dapat memonitor langsung kegiatan unit kerja melalui CCTV sebanyak 32 CCTV di area Polres Muba. Komponen pengungkit dalam zona integritas ini yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik dengan inovasi menjadi lebih baik, lebih ramah, lebih cepat, sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Polres Musi Banyuasin. 1. Guna menunjang tugas pelayanan terhadap masyarakat selama pandemi COVID-19 tahun 2020, kami telah melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang terdapat di SPKT, SKCK, dan SIM. Dua, pada ruangan SPKT setiap meja pelayanan telah dipasang kaca sekat, pembatas, dan disiapkan hand sanitizer, serta himbauan menggunakan masker dalam rangka mencegah penularan COVID-19. 3. Pada ruangan SKCK terdapat perubahan tempat duduk dengan jarak 1 meter. 4. Begitu juga pada ruangan SIM terdapat penambahan sekat pembatas meja pelayanan. 5. Guna mengetahui kepuasan masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan, kami telah menyediakan mesin survei kepuasan masyarakat di gedung pelayanan SPKT dan Satpas SIM. 6. Pemasangan maklumat Kapolres dan himbauan tidak memberi suap atau gratifikasi. Dalam peningkatan pelayanan publik, Polres Musi Banyuasin memiliki 5 program unggulan, yakni yang pertama, program Si Cakep, Sistem Catatan Kepolisian, dan Si Inem, Sidik Jari Identifikasi Ekspres Muba. Program ini terbentuk sehubungan dengan kondisi geografis Kabupaten Muba karena luas wilayah
maka Polres Muba membentuk program Si Cakep dan Si Inem dengan mendepankan Sat Intelkam dan Sat Reskrim dalam pembuatan SKCK dan sidik jari keliling, di mana petugas dapat langsung ke kecamatan atau desa sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Polres Muba. Program ini dilaksanakan pada hari libur yakni Sabtu dan Minggu. 2. Program Sekate, Sistem Elektronik Kendaraan dan Administrasi Terpadu. Inovasi di bidang elektronik yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan SIM, surat izin mengemudi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pembuatan SIM. Selain itu, program ini juga memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengaduan online seperti kejadian laka lantas, balap liar, kemacetan, serta yang lainnya yang berkaitan dengan bidang lalu lintas. 3. Program Sirembak, Polisi Resor Muba Berinfak. Program ini adalah bentuk kepedulian Polres Muba kepada sesama dalam bentuk sosial. Anggaran program ini dari infak seluruh personil Polres Muba untuk membantu sesama dalam bentuk program sosis, sodokah, sarapan gratis. Memberikan sarapan gratis kepada tukang sapu, tukang ojek, dan masyarakat tidak mampu yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Membantu masyarakat yang terkena musibah, membantu masyarakat yang terdapat COVID-19, dan lain sebagainya. 4. Program Serasi Sehari 100 Informasi. Dengan mengedepankan Babin Kamtibmas, program ini bertujuan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya gangguan Kamtibmas demi situasi Kamtibmas yang kondusif. Informasi yang diperoleh dalam bentuk 3 kategori, yakni laporan informasi gangguan Kamtibmas, kedua laporan informasi permasalahan pelayanan publik, kemudian yang ketiga laporan informasi tentang masalah potensi konflik. Dalam memperoleh informasi, para Babin Kamtibmas mendatangi desa binaannya dan menyerap aspirasi dari masyarakat tentang permasalahan yang terjadi. Kemudian laporan tersebut akan diteruskan ke pihak yang berkepentingan guna ditindaklanjuti. Demikianlah upaya kami dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Polres Muba dan jajaran siap menuju wilayah bebas dari korupsi. Polres Muba, maju jaya!